Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, Shalom. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan lagi pada saat ini, yang terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-60. Kita akan membaca ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini di bawah tema Bangkitlah dan pancarkan cahaya kemuliaan Allah. Nas yang kita baca tadi, ini adalah firman Tuhan yang datang melalui Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami kegelapan yang sangat dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kehidupan yang gelap dipandang dari sudut penderitaan yang mereka alami pada waktu mereka berada di Babel pada waktu itu, yang memang mereka menderita penderitaan yang luar biasa. Tetapi di lain pihak, mereka juga mengalami apa yang disebut sebagai kegelapan dalam konteks pada waktu itu mereka tinggal di dalam sebuah bangsa yang penyembah berhala, bangsa yang tidak mengenal akan Tuhan, bangsa yang melakukan apa saja yang dipandang terbaik dalam kehidupan mereka. Jadi di dalam situasi semacam itulah bangsa Israel dipanggil untuk bangkitnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa Israel adalah bangsa yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir pada waktu itu. Mereka dipilih, diselamatkan, dan kemudian mereka diminta untuk hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, agar mereka itu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa, agar kemuliaan Allah itu terpancar dalam kehidupan mereka dan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Tapi sayang sekali bahwa bangsa Israel tidak mampu untuk hidup berbeda dengan bangsa yang lain. Terbukti bahwa mereka melakukan penyembahan berhala yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Kalau orang-orang Mesir pada waktu itu menyembah kepada berhala, maka mereka, bangsa Israel, juga menyembah berhala. Orang Kanaan sepanjang perjalanan itu menyembah berhala, maka diikuti. Artinya begini, bangsa Israel tidak mampu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya firman Tuhan memanggil mereka, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Kalau kita terapkan kepada panggilan kita, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dengan tujuan supaya kita ini memancarkan kemuliaan Allah, supaya kita ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk supaya kita bisa menjadi terang, maka kita harus hidup berbeda. Seperti firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah, kita harus hidup berbeda, supaya dengan demikian maka kita bisa menjadi terang atas bangsa-bangsa ini. Kita yang sudah menerima terang, sewajibnya kita harus memancarkan terang kepada dunia ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengemban akan tugas ini dan
sungguh-sungguh menghayati akan panggilan kita, yaitu untuk bangkit dan menjadi terang atas bangsa-bangsa. Kata-kata bijak hari ini sebagai berikut. Pandanglah matahari yang berusaha untuk memancarkan terang agar kita bisa hangat dan tersenyum. Sekarang giliran kita untuk bangkit memancarkan terang kemuliaan Allah kepada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau menyapa kami lagi dengan firman-Mu, yang mengajar kepada kami dan memanggil kami untuk kami bangkit menjadi terang bagi bangsa-bangsa, memancarkan kemuliaan nama-Mu. Bangsa ini telah gelap kehidupan mereka. Bangsa ini telah hancur. Bangsa ini telah terjerumus kepada berbagai macam kemaksiatan. Dan untuk itulah kami dipanggil untuk hidup berbeda dengan mereka, agar demikian Tuhan, cahaya kemuliaan-Mu boleh nampak dalam kehidupan kami. Kami serahkan lagi kehidupan kami hari ini, Tuhan pimpin sertai kami, dan biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya bisa menjadi alat di mana cahaya kemuliaan Allah nampak dalam kehidupan kami. Demikian doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.